Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala ilmu tasawuf alatan li takhali minaz zunub wa tahliyati bi ahlaki hasanah wa tajali bi anwar ilahiyah bi wasilati mursyid al-kamil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Baiklah jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, kita lanjutkan pembacaan kitab Fawzul Himam karya daripada Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa islahu jawahir bi salasati umurin. Wa islahu jawahir, dan memperbaiki anggota badan yang zahir bi salasati umurin, dengan 3 perkara. Bitaubati, yang pertama dengan tobat, yang kedua watakwa, dengan takwa, yang ketiga dengan istiqomah. Wa islahil qulubi bi salasati umurin, dan memperbaiki hati itu dengan 3 perkara. Pertama bil ikhlas, dengan ikhlas. Kedua wasidqi, dengan jujur. Watumanina, dengan tenang. Wa islai saroir, dan memperbaiki saroir, sir, rasa. Bisalah sati umurin, juga dengan 3 perkara. Pertama bil muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga adalah ma'rifat. Ini yang dikatakan dalam kitab Iqazul Himam. Islahul jawahir. Islah itu bahasa Arab yang asal katanya aslaha yuslihu islah. Islah itu artinya memperbaiki. Jawahir, anggota badan, jadi muduk wilayah. Di salah satu umurin, dengan 3 perkara. Anggota badan itu anggota badan zahir, mata, tangan, kaki, ya pokoknya jasad kita lah. Pertama dengan apa? Taubat. Taubat itu berasal dari masdar tabah, ya tubuh taubatan, artinya kembali rujuk. Tadinya berbuat dosa, tidak berbuat dosa, kembali menjadi baik. Dan tobat ini merupakan syarat awal atau kedudukan awal, makom awal buat para murid torekoh. Makanya ajaran Abah Guru itu makomnya makom tobat. Tobat sebagaimana di dalam kitab Safinatu Qadiriyah, ketika orang bertobat itu harus disaksikan oleh seorang mursyid, mursyid.
di hadapan guru mursyid. Kenapa tobat itu harus disaksikan di hadapan guru mursyid? Karena Syekh mursyid tahu kebutuhan ketika semurid atau seseorang pengen tobat itu. Karena guru mursyid itu ketika menyuruh tobat bukan hanya menyuruh, ya, seperti di abah guru ketika sebelum talqin harus mandi tobat, sholat tobat. Perintah itu seorang mursyid, seorang wali mursyid tahu tentang kotoran-kotoran yang ada di si murid yang pengen hendak masuk tarekat. Jadi tobat itu merupakan makom pertama. Makom pertama bagi seorang murid untuk melaju, untuk meneruskan perjalanan ruhaninya dengan syarat yang pertama adalah tobat. Maka murid-murid Syekh Abdul Rahman itu dikatakan makom. Kemudian yang kedua takwa. Takwa ini pun bisa memperbaiki anggota badan kita. Dengan takwa kepada Allah, artinya menghindari melaksanakan perintah zahir, menjauhi larang-larangannya. Dan takwa itu pun setelah taubat kita dikasih apa namanya alat takwa. Nah, alat takwa itu nanti setelah mandi taubat yaitu dituntun oleh seorang badal talqin atau mursyid ahlu talqin, itu kalimat la ilaha illallah, itu kalimat takwa. Jadi dengan la ilaha illallah tadi bisa membersihkan kotoran-kotoran secara maknawi yang ada diri kita. Maka setelah pengadaan tobat, alat tobat, maka kalimat la ilaha illallah itu merupakan alat tobat, alat takwa. Makanya kita diperintahkan berzikir 165 kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, bisa memperbaiki anggota badan kita istiqomah. Dengan istiqomah, sebagaimana kita tahu, la istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an. Ketika kita beristiqomah di atas jalan torekoh guru kita nih, misalnya Syekh Abdul Rahman, setelah sholat kita zikir jahar, zikir ropi, zikir siri, ya. Istiqomah sesuai dengan janji Allah asqainahum ma'an godako, nanti Allah akan anugerahkan kepada mereka yaitu air yang banyak. Nah, kata-kata air yang banyak itu bisa diartikan rezeki, bisa diartikan kemampuan, ya, kemampuan kita dalam berzikir, ketenangan ketika menjalankan hidup. Nah, itu dengan istiqomah. Istiqomah pun kita harus di bawah bimbingan guru, di bawah bimbingan guru mursyid. Nah, ini perjalanan memperbaiki anggota badan itu 3 perkara tadi, tobat, takwa, dan istiqomah. Semua ketiga-tiganya itu harus di bawah bimbingan Syekh mursyid. Nah, itu zahir. Wa islahul qulub, dan memperbaiki hati. Qalbun qalbani qulub, memperbaiki hati. Hati itu ada artinya bolak-balik. Karena ilmu hati ini nggak bisa memperbaiki hati itu dengan sabun, dengan cara lain. Makanya jika 3 perkara ikhlas. Nah, ikhlas pun kita belajar ikhlas karena Allah, itu pun harus punya gurunya. Karena hati itu dididik untuk ikhlas. Makanya di situ murid-murid tarekat untuk selalu berzikir kalimat takwa tadi, la ilaha illallah, kalimat ikhlas, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, nanti timbul namanya keikhlasan, kemuliaan. Tapi ingat, semua itu pun harus di bawah bimbingan guru mursyid. Wa tumanina, tumanina itu jujur, kebenaran. Nah, kebenaran, kejujuran itu
juga harus di bawah tarbiyatus syekh mursyid. Nah, semua itu alatnya yaitu dengan cara taubat, takwa, dan istiqomah. Karena ikhlas itu adanya di dalam hati, tentang ruh. Sidqi begitupun sama. Kejujuran itu pun kelakuan ruh kita. Wa tumaninah, ketenangan. Jadi semua ada perkaitan itu dengan orang ditalkin bayat zikir sama guru mursyid dan dia mengamalkannya, maka timbul keikhlasan, kejujuran, dan ketenangan di dalam hati. Wa islahu sarair, biselasi umur, untuk memperbaiki sir. Jadi zohir, kolbu, sir. Sir itu di dalamnya hati lagi, atau disebut latifah siri. Itu pun ada 3 perkara. Muraqabah. Muraqabah kalau kita dibagi 3, muraqabah ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Setelah melaksanakan latifah yang 7, kalau di Abah nih ajarannya, ketika kita sudah zikir latifah qalbi, latifah ruh dizikirkan, ismu zat Allah, Allah, latifah siri Allah 100, latifah khofi 100, latifah apa 100, latifah nafsi 100, latifah qalb 100, maka di situ dikasih muraqabah. Muraqabah ada 3, muraqabah ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah. Tujuan muraqabah itu mengawasi, mengintai-ngintai rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu di Abah guru ajarannya diturunkan melalui mursyid dulu. Dari mursyid baru kepada muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah. Nah, muraqabah ini dalam kitab Iqadul Himam bisa memperbaiki sir. Sir itu rasa. Ada hati, kan ada kolbu, ada ruh, ada sir. Musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Nah, penyaksian di sini kita nggak bisa langsung penyaksian Allah. Setelah muraqabah ada penyaksian. Penyaksiannya kalau kita di sini musyahadatus syekh mursyid. Ya. Yang ketiga ma'rifat, marifat kepada Allah nggak bisa langsung, marifat terus nggak bisa, tapi marifat guru kalau dalam ajaran Toreko Qadiriyah wa Naqsyabandi bahwa Masya Abdurrahman. Jadi muraqabah, musyahadah, wa ma'rifat kalau di ajaran Abah guru itu harus kaitan dengan guru mursyid, harus punya guru mursyidnya. Jadi bicara muraqabah, musyahadah, wa ma'rifat kalau hanya ilmu pengetahuan doang gampang. Tapi cantelan tentang ajaran muraqabah, musyahadah, ma'rifat itu harus ada gurunya. Nah, gurunya Syekh Mursyid ada di dalam ajaran Torekoh Sufiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Jakat Torik singkat, padat ya, tentang cara memperbaiki zohir kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki sir kita sesuai dengan hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Insyaluhat sholat jasadu kuluh, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat fasad jasadu, jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Alahyal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging itu namanya qalbu atau latifah qalbi. Nah, ini pun harus digurukan. Jadi untuk memperbaiki zohir kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki sir kita, salah satunya adalah memang harus berguru di bawah tarbiyatus syekh mursyid, di bawah naungan syekh mursyid. Tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa sendiri. Dengan kita baca Quran zikir itu atau tidak. Ketika kita punya guru mursyid, dalam kitab Al-Hikam itu, maka si murid jangan lepas, jangan keluar dari apa yang diperintahkan oleh gurunya. Makanya buat murid-murid Syekh Abdurrahman, kita diperintahkan untuk zikir jahar ba'da sholat. Fa'idha qadaitumus sholat fazkurullah. Zikir jahar 165. Kemudian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk, berbaring, kita suruh zikir khafi. Nah, dari alat-alat zikir jahar, zikir khafi, dan zikir siri, nanti murid-murid tadi seperti kita sinkronkan dalam kitab Iqadul Himam ini
akan diperbaiki jawarihnya, anggota jasad zohir kita, hati kita, bahkan setiap. Apalagi dalam aja Abah Guru nanti ada namanya zohir batin Muhammad. Zohirnya Muhammad, batinnya pun Muhammad. Nah, untuk makanan tentang batin Muhammad dengan zikir 7 latifah. Nah, untuk jasadnya itu dengan zikir jahar 165. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan umur panjang, selalu istiqomah, bisa menjalankan ajaran guru kita. Kita menjadi murid-murid yang patuh, bersatu murid-murid Abah. Tidak lain kita angkat bendera Syekh Abdurrahman di dunia ini, di seluruh internasional. Murid-murid Abah bersatu, jangan berselisih. Yang penting kita mengamal bersatu, dan bersatu persatuan itu yang dimana toreko itu kan. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.